my mind, not another day. You're on borrowed time, let me get away. Yeah, I'm running, yeah, I'm running. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Lie to me, tell me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. 'Cause baby, when I'm gone for good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro ketemu lagi dengan Iwan Banaranca IWB akan mengupdate sebuah informasi hot dari MotoGP, Cak. Karena ternyata diam-diam Honda sudah ngetes Honda RC213V di Jerez. Jadi informasi yang terupdate, ternyata Honda sudah start duluan, Cak, lewat Stephen Bradl. Stephen ngetes motor yang notabene ya, kita katakan adalah motor yang sepertinya merupakan yang paling update untuk tahun depan. Ini menarik sekali, Cak, karena tidak ada media satupun yang mengulas mengenai tes diam-diam ini. Sebuah tes yang memang digunakan dengan apik oleh Honda karena mereka memiliki konsesi yang membuat mereka bebas untuk ngetes berbagai macam komponen. Nah, teman-teman, ini adalah update yang paling update yang datang dari MotoGP, sehingga yuk kita akan bahas secara detail seperti apa sih update yang dilakukan oleh Honda untuk generasi terbaru 2024. Jadi Kang Mas, tahu nggak sampean bahwa ternyata diam-diam Honda sudah atau sedang ngetes RC213V melalui pembalap andalannya, test ridernya maksudnya ya. Jadi pembalap test ridernya Stephen Bradl, seorang pembalap yang entah kenapa IWB juga bingung sama Honda ini ya, sangat setia dengan Bradl. Apakah memang Bradl mampu mengembangkan motor, ataukah mungkin Bradl ini memiliki keistimewaan? Kita nggak tahu, Cak. Yang jelas sejauh ini kita melihat Bradl ini masih kurang greget lah. Tapi ternyata siapa menyangka Honda masih sangat setia dengan Bradl, dan ini terbukti, Cak. Kemarin ya, informasi yang terbaru kita melihat dari Twitter, Giacomo Guidotti, sosok yang memang terlibat dalam HRC, hanya dia sendiri yang membocorkan perihal tes Honda ini. Dan ternyata, Cak, kalau kita lihat Stephen Bradl tercatat 4 hari yang ngetes new RC ini di Jerez, dan dari beberapa informasi yang memang sangat terbatas, kita perhatikan di sini sosok motor RC yang digunakan oleh Bradl sepertinya identik dengan yang digunakan oleh Joan Mir dan juga Luca Marini. Jadi kalau kita perhatikan, Kang Mas ya, ini adalah motor yang dites oleh Bradl, dan ternyata RC213V yang 2024 ini sekilas identik, Cak. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan yang dites oleh Luca Marini kemarin. Bahkan di bagian aeronya pun sama, Cak. Jadi di bagian sayapnya itu mirip, yang mana bentuknya rada mirip dengan Aprilia, termasuk downwash duct-nya masih sama, dan juga sirip di bagian belakang, dan ini mirip dengan ala Formula One yang bahasa kita adalah dingklek pawon, Kang Mas. Bradl ngetes motor ini berkali-kali, dan sayang sekali, Cak, kita tidak mendapatkan informasi apapun dari Bradl. Semuanya silent, semuanya betul-betul ditutup rapat, Cak. Apapun tidak keluar dari sana. Tapi kita tebak di sini bahwa Honda sepertinya memang intens sekali ngetes komponen-komponen baru yang nantinya akan diputuskan akan digunakan tahun depan. Dan yang paling penting adalah tentunya kita akan tahu semuanya setelah tes shakedown. Jadi tes shakedown untuk Sepang ini di tanggal 1 sampai dengan 3 nanti akan turun semua pembalap utama seperti Luca Marini dan juga Joan Mir di tes shakedown ini. Karena sekali lagi, para pabrikan Jepang, Honda dan Yamaha berhak untuk menggunakan kelebihan mereka dengan adanya konsesi, sehingga pada saat pengetesan shakedown sekalipun para pembalap utama bisa ikut untuk ngetes sekalian. Jadi beberapa jadwal yang bisa kita kumpulkan di sini, Cak. Sama catat ya, Kang Mas ya. Jadi pada tanggal 1 hingga 3 Februari nanti akan ada tes shakedown di Sepang, Malaysia. Sebelum tes resminya akan digelar pada 6 hingga 8 Februari di sirkuit yang sama. Jadi sepertinya baik Bradl dan keempat pembalap reguler HRC nanti akan turun pada 3 hari tes tersebut untuk memaksimalkan jatah bannya, termasuk juga memaksimalkan konsesi yang diberikan. Honda percaya diri, Cak, karena informasi yang kita dapatkan dari beberapa pembalap kemarin memastikan secara feeling
secara feeling RC ini sudah jauh berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Bagaimana motor masuk ke tikungan, jadi cornering ability-nya meningkat, termasuk juga traksi ban belakang. Memang Kang Mas ya, kita mendengar HRC merombak total generasi yang terbaru 2024, pengembangan yang betul-betul baru Cak. Nggak seperti masa lalu yang hanya sentuhan-sentuhan minor, tapi untuk tahun ini, maksudnya tahun depan, maksudnya generasi revolusi sebutannya berubah total. Mulai dari posisi untuk engine-nya pun konon informasinya digeser Cak, digeser agak ke belakang sehingga traksi ban belakang pun meningkat. Dan juga adanya mesh damper yang diperbaiki, termasuk juga sayap ala Formula One yang sudah kita lihat tadi, dan juga di bagian depannya. Jadi Honda untuk mengakali supaya traksi ban belakangnya bagus, akan tetapi tidak mengorbankan front end-nya, informasinya sasisnya berubah total. Sasisnya adalah sasis pengembangan, dan sasis ini akan membuat motor semakin lincah Cak. Apalagi Honda mampu menekan bobotnya turun 8 kilo ya, jadi turun 8 kg dari sebelumnya. Dan tidak menyangka pula ya, ternyata beberapa informasi pembalap ya, jadi testimoni dari Joan Mir khususnya, dia happy dengan feeling yang dirasakan. Karena kita tahu pada saat pengetesan Valencia kemarin, Joan Mir memang berada di posisi 13 ya untuk lap time-nya. Tapi sampai harus ingat ya, untuk lap time-nya hanya terpaut 0,7 detik dibandingkan dengan pembalap terkencang kemarin ya. Dan ini adalah sebuah kondisi di mana Joan Mir happy. Karena informasi dari Joan Mir, dia merasakan bahwa motornya sekarang untuk yang generasi 2024 ini kencang pada saat menggunakan used tire. Jadi artinya menggunakan ban bekas, biasanya kedodoran, tapi ternyata Mir mampu menjaga ritmenya di angka 1 menit 30 detik. Nah, itu memberikan gambaran Cak, apa perbedaan generasi yang lama dengan yang baru 2024. Feelingnya seperti apa? Jadi semuanya dijabarkan oleh Joan Mir. Inilah pernyataan Joan Mir yang diterjemahkan dari MotoGP. Apa perbedaan generasi terbaru dan yang lama untuk RC 213V, walaupun kita nggak mendapatkan informasi dari Stephen Bridle, tapi kita mendapatkan informasi dari Joan Mir. Berikut kata Joan Mir yang diterjemahkan dari MotoGP. Sejujurnya, aku sangat senang. Ini pertama kalinya aku bisa merasakan perbedaan sejak gabung di Honda. Ini sesuatu karena benar-benar bekerja lebih baik. Dengan banyaknya angin saat tes Valencia kemarin, terkadang sulit untuk membuat perbandingan yang tepat. Tapi meski dengan angin yang kencang, aku langsung bisa merasakan peningkatan dan sejujurnya, itu sangat bagus. Kemudian di penghujung hari, kami fokus mencoba melakukan setup, mencoba beberapa hal di bagian depan motor. Kami tidak melakukan time attacking. Kami hanya fokus membuat pengetesan berjalan seoptimal mungkin karena waktu cukup pendek. Kami senang dengan waktu putaran dan kecepatan. Dengan ban bekas berada di 1 menit 30 rendah adalah sesuatu yang membuatku bahagia. Karena itu adalah waktu putaran yang harus kalian lakukan untuk bisa menjadi yang terdepan. Jadi itu luar biasa. Apa yang bisa aku rasakan langsung adalah motornya lebih ringan. Jadi pengeremannya sedikit lebih baik. Tekanannya sama saat pengereman keras, tetapi sekarang kalian bisa mengerem di titik yang berbeda. Kondisi ini membantumu saat masuk tikungan. Segala sesuatunya jadi terasa lebih mudah karena motor ringan dan ini memberi kita keuntungan. Lalu traksi. Nah, sepertinya grip atau traksi yang merupakan sesuatu yang kami keluhkan sepanjang tahun kini lebih baik. Kami mencoba beberapa setup, menggerakkan keseimbangan motor. Motor juga jika kalian lihat jadi sedikit lebih besar dari yang sebelumnya. Aku bisa mendapatkan feeling yang lebih baik, umpan balik yang lebih baik di ban depan. Ini hanya tes pertama. Tapi memang benar bahwa Valencia adalah trek di mana kalian menguras area depan. Elektronik yang kami miliki tahun ini, aku rasa kita bisa lakukan sesuatu di masa depan. Itu salah satu hal yang aku minta untuk tes Sepang pada bulan Februari. Ada margin untuk melakukan itu sekarang karena cengkramannya sedikit lebih baik dari mesinnya. Jika kami memiliki kendali lebih besar di tangan pembalap, itu merupakan suatu keuntungan. Itu yang aku lakukan bersama Suzuki dan di akhir balapan aku selalu bisa tampil kuat. Tidak hanya percaya pada elektronik. Jadi kami sedang mengerjakannya dengan ban bekas. Dan itu merupakan hal yang tepat untuk dilakukan. Kami membuat beberapa langkah dan ya, aku bisa melihat reaksi di dalam pedok. Yes, itu Cak, informasi dari Joan Mir yang memberikan konfirmasi. Memang secara feeling RC 213V ini menjanjikan dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi tentu saja Cak, ini terlalu prematur Kang Mas. Karena kita harus lihat dulu seperti apa pada saat tes Sepang nantinya ya. Karena kita tahu Valencia adalah sirkuit yang memang sepertinya cocok buat Honda. Sepertinya ya. Karena kita lihat Marquez pun pada saat race menggunakan motor 2023 kemarin, dia cukup kencang. Ya, walaupun ya ada sedikit insiden. Tapi secara apapun itu, kita belum bisa simpulkan secara pasti kalau kita nggak melihat seperti apa di Sepang nanti. Dan teman-teman, saya mencatat sekali lagi untuk shakedown test pertama kali di tanggal 1 Februari 2024.
Saya mencatat semuanya Kang Mas. Ini ada sebuah ikhtiar Honda Kang Mas. Kita lihat seperti apa. Mengingat saat ini pun beredar informasi dari Harris kemarin ya, sekitar seminggu yang lalu, selama 4 hari mereka jajal beberapa komponen, rumornya demikian, dan mereka akan memutuskan komponen mana yang akan digunakan pada saat tes shakedown nanti di tanggal 1 Februari. Dan informasinya memang secara engine pun sekarang sudah berubah. Engine-nya adalah engine baru, informasinya Honda, informasinya mereka melakukan beberapa sentuhan sehingga engine yang baru ini lebih powerful. Tapi motor powerful tentu saja harus mendapatkan beberapa sentuhan untuk elektroniknya. Dan informasi yang di-share kemarin beberapa pembalap kemarin yang pada saat tes Valencia, elektronik masih bisa diimprove, engine masih bisa diimprove, dan kemampuan untuk control speednya juga masih bisa diimprove. Ini akan sangat menarik sekali. Pokoknya Kang Mas, IWB nggak sabar ngelihat bagaimana sepak terjang pasukan Honda, termasuk juga Marquez di Ducati, yang kita tahu kemarin bahwa Marquez ingin melihat data dari Martin dan juga Pecco. Dan tentu saja Cak, yang paling hot, super hot adalah informasi dari Valentino Rossi Kang Mas. Nah, teman-teman semuanya, sampean pasti tahu, jika mengikuti MotoGP, sampean pasti tahu bahwa saat ini ada beberapa rumor kencang tersiar bahwa Valentino Rossi sepertinya akan meninggalkan Ducati di tahun 2025. Penggodokan ini sudah sangat serius, Cak. Bahkan Uccio, manajer atau big boss VR46 Racing, asisten dari Rossi, dia mengatakan bahwa secara prioritas mereka akan tetap memprioritaskan Yamaha. Karena kenapa? Rossi adalah sosok yang disebut sebagai ambasador Yamaha, sehingga mereka suka nggak suka, saat ini mereka juga ada rasa di mana untuk prioritasnya adalah Yamaha, dan itu dilontarkan oleh Uccio. Termasuk juga mereka sedikit kecewa dengan Ducati karena ternyata pengembangan motor tim VR46 tidak terlalu dilibatkan oleh Ducati. Menjadi pertimbangan khusus bagi Uccio dan juga tim VR46, sehingga informasi dari Uccio, mereka akan memilih dan indikasinya di tahun 2025 tim satelit Yamaha sepertinya akan menggunakan Rossi, tentu saja VR46. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, perkenankan IWB juga memberikan share informasi kepada sampean. Ada sayembara kemarin ya Cak ya. Jadi sayembara untuk meracik livery VR46 nantinya dengan dengan Pertamina pastinya. Dan ternyata kita lihat di sini ada sang juaranya, dan ternyata ada 3 pemenang yang sudah dipilih. Dan untuk pemenang pertama, memang jika kita lihat secara temanya ya, temanya itu masih mirip dengan sekarang. Jadi Muni VR46, akan tetapi untuk pemenang 2 dan 3, kalau kita lihat ada kombinasi warna merah, ciri khas dari Pertamina. Dan jika kita perhatikan Cak, untuk 2 dan 3 agak rame Kang Mas. Sementara untuk yang pertama, ya pemenang pertama ini lebih elegan lah ya bahasanya Cak ya. Kita lihat saja seperti apa tim dari VR46 Pertamina. Dan inilah konfirmasi yang diberikan oleh Uccio yang mengatakan bahwa proyek untuk satelit tim itu sepertinya akan mengarah kepada Yamaha. Berikut kata Uccio atau bos dari VR46 Racing. Kami menginginkan tim satelit pada tahun 2025. Itu salah satu tujuan kami, dan manajemennya akan berbeda dari sebelumnya ketika kami baru memasok motor. Ide yang kami miliki saat ini adalah bersinergi langsung dengan tim satelit untuk bekerja sama. Tentu saja tim pertama yang kami pilih adalah Valentino, karena dia adalah duta Yamaha dan hubungan kami sangat spesial. Yang paling penting adalah kami memiliki opsi 2 tahun yang menguntungkan. Aku berbicara dengan semua orang, aku tidak malu untuk mengatakannya. Dengan Ducati, dengan KTM, dengan Yamaha, sekarang masih terlalu dini untuk memahami apa yang akan kami lakukan. Meskipun aku berpendapat bahwa kita tidak boleh terlambat mengambil keputusan ini. Di MotoGP, kalian tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan untuk saat ini, aku sedang bernegosiasi dengan semua orang. Ini adalah diskusi yang penting yang mempengaruhi tahun itu sendiri. Dan aku ingin memahami apa yang ingin kami lakukan setelah balapan pertama untuk memberikan jawabannya. Mungkin di Yamaha dan KTM kami akan lebih menjadi bagian dari proyek ini dibandingkan saat ini dengan Ducati. Tapi aku sangat akrab dengan Gigi dan juga Claudio Domenicali. Itu kata Uccio. Kang Mas, memang kalau kita lihat konfirmasi dari Uccio ini ada semacam bahasa diplomatis, Cak. Katanya sih informasinya ya mendekati KTM juga, mendekati beberapa tim lainnya. Tapi kencang rumor beredar bahwa sepertinya secara garis besar ya, jadi potensi untuk jadinya Cak itu sangat besar bersama dengan Yamaha. Jadi artinya ya kita tunggu saja. Sepertinya tahun depan adalah tahun di mana VR46 akan menghabiskan detik-detik bersama Ducati dan mereka akan melipir ke Yamaha. Jadi artinya
perjuangan Yamaha untuk mencari tim satelit akan berhasil, Cak. Kira-kira demikian. Karena tahun 2025 Rossi sepertinya gabung bersama dengan Yamaha. Dan memang Kang Mas ya, untuk tim satelit itu sangat berguna, Cak. Jadi selama ini kita tahu bahwa Ducati diuntungkan dengan 8 motor. Ini bukanlah omong kosong, Kang Mas ya. Karena dikonfirmasi pula oleh Massimo Rivola bahwa dengan 8 motor ini membuat Ducati sangat-sangat banyak mendapatkan data dari 8 motor dengan pembalap yang mencapai 8 pula, sehingga pada kondisi tertentu data yang terkumpul akan membuat Ducati bisa mengembangkan motor dengan sangat cepat dibandingkan dengan tim lain. Dan ini berbalik dengan Yamaha, yang mana Yamaha begitu pongah kemarin ya, Cak ya. Oke lah ya, Fabio juga mengatakan bahwa oke lah, aku nggak perlu lah, nggak apa-apa, mau tim satelit kek mau enggak kek, no problem, aku sendiri nggak masalah gitu kan kemarin kata Fabio. Tapi ternyata keputusan Yamaha merelakan tim satelitnya hilang membuat Yamaha makin terpuruk, dan itu juga disesali oleh Lin Jarvis yang mengatakan bahwa ternyata ini adalah sebuah bencana bagi kami, sehingga kami akan mencari tim satelit sesegera mungkin. Dan ternyata indikasinya Valentino Rossi yang akan gabung bersama dengan Yamaha. Kita lihat saja di tahun 2025, Cak, seperti apa itu update Iwan Benaran buat sampean semuanya. Nah Kang Mas, yang paling penting juga adalah, nah ini Cak, teman-teman yang mungkin saat ini sedang menunggu launching untuk Pertamina Enduro VR46 Racing Team, saya mencatat, Cak ya, sepertinya soalnya kita sudah mendapatkan jadwalnya, di mana jadwalnya nanti akan berdekatan dengan Gresini Ducati. Jadi jika nggak salah, informasi dan juga beberapa rumor yang masuk ke Iwan Benaran, sepertinya tim Pertamina VR46 akan melaunching atau mengumumkan livery barunya di tanggal 25 Januari 2024. Jadi saya mencatat, Cak, tanggalnya, Cak. Jika Malaysia dikit-dikit ya mohon maaf, tapi sepertinya akurat di tanggal 25 Januari Ducati akan mengumumkan, maksudnya Ducati VR46 ya, akan mengumumkan kerjasama mereka, bukan kerjasama sih, maksudnya livery terbaru untuk VR46 Enduro Pertamina Racing Team. Jadi saya mencatat saja. Dan kemudian, Cak, yang paling hot, super hot juga. Nah ini juga sampean harus tahu nih Kang Mas, karena ternyata Pedro Acosta akhirnya secara pasti memutuskan untuk meninggalkan MT Helmet, Cak. Jadi MT Helmet ini kan sudah menjadi ikonnya dia nih, Cak. Dari Moto3 sampai dengan Moto2 sampai dia juara dunia. Ya kita lihat MT Helmet sangat setia dengan Pedro Acosta. Akan tetapi di kelas Premier ternyata Pedro memutuskan untuk meninggalkan MT Helmet, dan dikonfirmasi di tahun depan Pedro akan menggunakan helm Alpinestar. Jadi artinya sekarang Alpinestar sudah semakin dipercaya pembalap. Dan tentu saja juga nggak hanya itu, Cak. Sepertinya Alpine juga membayar mungkin lebih besar ya dibandingkan dengan MT Helmet, sehingga Pedro Acosta memutuskan untuk mengambil Alpinestar. Secara dana pasti sponsornya akan cukup gede dibandingkan dengan MT Helmet. Artinya tahun depan ada Jorge Martin, ada Pedro Acosta yang menggunakan helm dari Alpinestar. Kalau nggak salah Jack Miller juga ya, kalau nggak salah ya, Cak ya. Jadi ini adalah konfirmasi yang bisa kesamaan semuanya tentang update bahwa Pedro Acosta akan menggunakan helm terbaru Alpinestar. Jadi itulah update Iwan Benaran buat sampai semuanya, Cak, yang mungkin saat ini sampai sedang menunggu dan menunggu, karena IWB tahu segelintir informasi itu sangat penting. Dan teman-teman, update yang bisa IWB share saat ini bahwa ternyata diam-diam Honda sudah sangat intens ngetes versi 2024 lewat Stephen Bradle. Gimana hasilnya kita nggak tahu, tapi yang pasti ini adalah kabar yang paling hot. Artinya ya kita lihat saja seperti apa. Dan tes shakedown di awal Februari tanggal 1, saya mencatat Kang Mas ya, sepertinya nanti Yamaha dan juga Honda akan mempergunakan dengan baik. Dan juga pada tes shakedown yang biasanya nggak boleh pembalap utamanya turun, tapi gara-gara konsesi maka di tanggal tersebut sepertinya para pembalap utama akan turun bersama dengan test ridernya di tes shakedown sebelum tes resmi. Dan ini akan menguntungkan buat Honda dan Yamaha supaya mereka makin cepat akselerasi mengejar para tim Eropa. Itu aja, Cak, update Iwan Benaran bersama semuanya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandas.